Kabupaten Sidoarjo kita berkumpul. Guru Pijo penuh semangat dan teguh. Gelombang 2 kelas 27, bersama-sama maju tak pernah surut. PKG PJOK kita jalani, untuk terus belajar, untuk beli yang pasti. Bimbingan terbaik untuk generasi Sidoarjo bangga dengan dedikasi. Gerak tubuh sehat, jiwa pun kuat. Guru Pijo selalu semangat. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin untuk membakar semangat kita, kalau saya bilang pagi, ngoten nih Bapak Ibu, nggih. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tepuk tangan. Sebelumnya saya Diego Satriawan dari program PKG PJOK Gelombang 2 kelas 27 Kabupaten Sidoarjo dari instansi SMP Negeri 2 Waru mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Bapak, rekan-rekan sesama komunitas belajar di SMP Negeri 2 Waru. Yang terhormat Bapak Ahmad Anwar SPD MPD MM selaku Kepala SMP Negeri 2 Waru dan Ibu Bapak sekalian rekan-rekan guru di SMP N2 Waru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek model pendidikan kebugaran yang saya beri judul Segar Bugar Sekolahku. Jadi di program PKG ini ada beberapa yang sudah kami pelajari, salah satunya yaitu model pendidikan kebugaran ini. Ada lagi model pendidikan gerak dan juga SEM atau Sport Education Model, tetapi saya mengambil model pendidikan kebugaran karena saya rasa urgensinya di SMP 2 ini sangat diperlukan, seperti itu. Untuk pengantarnya, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya adalah aktivitas fisik peserta didik SMP Negeri 2 Waru terlaksana 1 minggu sekali, yaitu pada saat pembelajaran PJOK 3 JP dan itu pun 1 JP-nya TO, senam bersama 40 menit dan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Tidak semua anak mengikuti, hanya beberapa anak saja yang ekstra di bidang olahraga. Lalu kegiatan fisik yang dilakukan tentu saja berpengaruh pada tingkat kebugaran peserta didik, di mana mereka dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Jadi sangat berpengaruh pada keseharian termasuk pembelajaran. Lalu beberapa peserta didik memiliki tingkat kebugaran yang masih rendah. Contoh, mudah sakit, terutama pada saat pergantian atau perubahan cuaca. Mudah pingsan saat upacara, lalu mengantuk di kelas. Nah, seperti itu. Lalu penggunaan gadget berlebihan oleh peserta didik yang memengaruhi minat aktivitas fisik. Untuk latar belakang yang mendukung, yaitu beberapa peserta didik meminta tambahan sesi kebugaran, terutama mereka yang memang hobi olahraga, persiapan fisik untuk masuk militer ke depannya. Kemarin ada beberapa anak yang pribadi datang ke saya, ada yang mau persiapan untuk CASIS dan sebagainya. Ataupun tambahan conditioning bagi peserta didik yang mengikuti klub olahraga di luar sekolah, termasuk atlet pelajar. Lalu SMP Negeri 2 Waru memiliki aset fisik lapangan yang cukup representatif untuk aktivitas fisik. Aset manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Waru yaitu aset kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, terutama kondisi fisik dari peserta didik. Nah, melihat beberapa fakta di atas, program RTL ini mencoba membantu peserta didik untuk meningkatkan kebugarannya secara sederhana, tetapi efektif dengan memanfaatkan penggunaan teknologi aplikasi gadget, yaitu 7-Minute Workout yang bisa di-download di Play Store. Tujuan dari program ini adalah peserta didik memahami jenis gerakan kebugaran apa saja yang dapat dilakukan beserta variasi latihannya. Lalu peserta didik terstimulus untuk melaksanakan program latihan kebugaran secara mandiri. Dan yang terakhir, peserta didik merasakan manfaat kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari,
mempunyai kesadaran untuk memelihara kesehatannya, dan bisa berbagi kepada teman melalui video yang sudah dibuat nantinya. Untuk capaian langkah dan hasil yang diharapkan adalah dari capaian 1 tadi, tujuan yang pertama yaitu langkah sosialisasi program kepada peserta didik. Lalu pembagian kelompok, karena kelompok kegiatannya nanti diharapkan berkelompok supaya lebih menambah kekompakan dan kerjasama. Lalu peserta didik melakukan analisis dan memilih gerakan kebugaran yang dapat dilakukan. Lalu untuk capaian yang kedua, peserta didik mencoba mempraktekkan contoh variasi gerak kebugaran dari guru PJOK melalui sirkuit training dan permainan halang rintang. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu peserta didik melakukan latihan gerakan kebugaran jasmani sesuai pilihan masing-masing bersama kelompoknya. Dan capaian yang terakhir yaitu peserta didik melakukan latihan gerakan kebugaran sesuai pilihan masing-masing dengan menggunakan aplikasi 7-Minute Workout bersama kelompoknya. Peserta didik mendokumentasikan lalu membagikan kepada teman yang lain. Untuk selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah karena di luar kegiatan inti dan juga selain kegiatan ekstra. Lalu sasaran programnya peserta didik kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 2 Waru. Pengaturan kegiatan yaitu yang pertama sosialisasi program pada tanggal 28 November 2024. Lalu pelaksanaan latihan gerak pertama 13-15 Desember, lalu yang kedua 16-19 Desember, dan terakhir refleksi yaitu 20 Desember 2024. Anggota komunitas belajar yang berkolaborasi dengan guru PJOK adalah kepala sekolah, wali kelas, dan juga guru teknologi informasi. Kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu aset manusia. Pertama, kepala sekolah sebagai pendukung utama pelaksana program. Guru PJOK, rekan-rekan PJOK sebagai fasilitator utama pelaksana program, lalu wali kelas sebagai fasilitator pendukung dan membimbing dalam pengkondisian kelas. Lalu peserta didik sebagai pelaksana program itu sendiri atau sasaran utama. Aset fisik yang dimiliki lapangan sekolah sebagai tempat pelaksanaan program. Lalu rencana evaluasi yang dilakukan dapat melalui observasi selama pelaksanaan program, baik dari guru PJOK, kepala sekolah, dan wali kelas. Lalu refleksi guru PJOK, kepala sekolah, wali kelas, dan peserta didik itu sendiri. Yang terakhir, kemungkinan tantangan dari program ini adalah peserta didik kemungkinan merasa jenuh dan capek pada saat pelaksanaan program karena gerakan-gerakan yang cukup berat. Tapi solusinya adalah ada jeda minum dan istirahat pada saat pelaksanaan serta reward bagi peserta didik, termasuk reward pada kendala yang kedua nanti, yaitu mungkin nanti peserta didik yang bersemangat dalam melakukan atau mempunyai gerak yang bagus bisa kita tambah poin untuk nilai di PJOK seperti itu. Peserta didik dalam kelompok tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Solusinya membuat kesepakatan bersama dan menyusun pembagian tugas secara jelas. Lalu yang terakhir, kemungkinannya peserta didik kesulitan dalam proses pelaksanaan program latihan yang kedua karena menyangkut dengan pendokumentasian. Solusinya, guru memberikan bimbingan tutorial, pembuatan video kebugaran jasmani, dan konsultasi dengan guru TI. Nah, ini gambaran arena yang bisa dicoba oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama yaitu sirkuit training. Nanti di sini mungkin ada gerakan push up, sit up, sini jumping jack, lalu di sini bisa squat, di sini bisa plank atau dibalik sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, peserta didik melalui rintangan. Di sini ada kun, sekolah mempunyai kun yang cukup banyak. Di sini peserta didik melompat, lalu di sini ada matras, nanti seperti merangkak itu ala militer tapi ya kita sesuaikan. Di sini ada bola yang digantung, nanti siswa melompat dan juga meraihnya sesuai tinggi masing-masing. Ada ban, nanti peserta didik melewatinya dengan satu kaki yang lain. Di sini melompat lagi sama seperti yang awal, sudah selesai. Mungkin itu permainan yang bisa menstimulus peserta didik nantinya.
Yang terakhir nanti siswa mempraktekkan kebugaran dengan aplikasi 7-Minute Workout. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dipersilahkan Ibu Bapak apabila ada pertanyaan mengenai program saya ini. Masukan dan saran sangat saya perlukan. Terima kasih. Pak. Pak Kepala. Dibukakan gambarnya tadi. Nggih. Ya, kalau dari permainan ini ya Pak ya. Ya Pak. Ini kemudian juga ganti lagi seperti itu. Betul. Nah, itu berarti kan membutuhkan fisik anak yang prima. Prima. Okay. Itu bagaimana itu? Jadi nanti kalau anaknya itu enggak prima, bisa saja akan kesulitan. Iya, betul Pak. Pak Eko untuk menyiapkan itu. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Untuk permainan sirkuit training ini memang membutuhkan fisik yang sangat prima Pak. Nah, dari situ kami menyadari kelemahannya. Jadi di sini nanti memang kalau yang baku itu ada patokan Pak. Misalnya waktu harus setengah menit. Nanti jeda di sini 1 ke 2 pindah itu mungkin setengah menit lagi. Nah di sini apabila siswa atau peserta didik mengalami kesulitan, nanti kami sesuaikan waktunya Pak, tingkat waktunya. Jadi kalau biasanya setengah menit, nanti jadi 10 atau 15. Siswa mempunyai hak untuk menentukan waktu dan juga gerakan sesuai kemampuan. Oke Pak, misal. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak, oke. Ya. Itu kan yang tadi yang nomor 1, 2, 3, 4 itu kan macam-macam ya, beda-beda ya. Ya, beda-beda. Dan itu kan per kelompok. Ya. Kalau seandainya misalkan di anak A, anak A sampai di nomor 3, dia kelelahan. Bisa enggak dia digantikan dengan temannya yang satu kelompok untuk dilanjutkan sampai ke 5? Oke. Atau harus dari awal lagi? Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi di sini sirkuit training ini memang memfasilitasi siswa, berpihak pada siswa Pak, intinya seperti itu. Jadi misal sudah 1, 2, 3 kelelahan Pak Oki ya. Memang intinya memang mereka harus mencoba semua. Walaupun 1, 2 kali atau 5 detik saja tidak apa-apa. Kalau memang terpaksa anak tersebut atau siswa tersebut tidak kuat istilahnya, boleh out, dia melakukan observasi kepada temannya, berganti peran seperti itu. Tapi paling tidak dia sudah melewati 2 rintangan ini. Kalaupun 1 sudah capek, tidak apa-apa Pak, karena ini permainan yang memberi stimulus, bukan memberatkan siswa seperti itu. Termasuk yang ini seperti itu juga. Ini hanya contoh apa yang bisa kita lakukan untuk memicu atau memacu semangat siswa seperti itu. Demikian Pak Oki. Ya. Terima kasih. Monggo yang lain. Pak, terakhir Pak ya. Ya Pak Wadi. Bagaimana cara menjaga tips peserta didik agar bisa melakukan sirkuit training dan permainan halang rintangan gambar yang bawah ini? Oke, memang ini berat ya Pak ya. Kalau peserta didik yang sudah ikut klub olahraga atau yang lain memang sudah terbiasa Pak. Tapi untuk peserta didik yang reguler atau biasa, bahkan yang tidak polino, tidak terbiasa berolahraga, pasti mengalami kesulitan, terutama kendala fisik. Nah, yang dilakukan adalah kalau mau mengikuti program ini, menjaga kondisi tubuhnya Pak, dengan misalnya minum air putih yang banyak, istirahat cukup, lalu makan bergizi. Karena kesehatan tidak hanya melulu tentang kegiatan fisik, tapi juga asupan kita, nutrisi kita seperti itu. Lalu paling tidak peserta didik kan sudah disosialisasi tadi Pak. Nah, pada sosialisasi itu peserta didik diharapkan sudah mempersiapkan fisiknya, paling tidak berangkat sekolah kalau biasanya diantar bisa jalan kaki atau bersepeda seperti itu. Ya kita paksa sedikit seperti itu Pak, supaya siap menjalani program ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Pak Mardi. Saya mohon Pak Nggih. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Oki dan Pak Mardi. Dan rekan-rekan yang lain komunitas belajar SMP Negeri 2 Waru, semoga ini bermanfaat untuk peserta didik dan juga perkembangan sekolah kita ke depannya. Terima kasih, saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih.